Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Akil, NIM 291. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan dalam pemeriksaan etik. Yang pertama di sini yaitu is it legal. Is it legal ini maksudnya yaitu keputusan suatu manajer apakah tidak melanggar hukum kayak gitu, dan apakah keputusan yang diambil manajer ini sesuai dengan kebijakan yang ada di perusahaan tersebut. Dan di sini juga dijelaskan tentang manajer itu biasanya mengambil keputusan itu hanya kayak keputusannya itu tidak melanggar hukum kayak gitu. Dia itu hanya berpikiran jika keputusan yang mereka ambil tidak melanggar hukum, maka keputusan mereka itu akan baik-baik saja. Jika dipikirkan lagi, manajer harus mempertimbangkan ya dampak positifnya ke siapa dan dampak negatifnya ke siapa kayak gitu. Dan manajer kalau bisa sih meminimalisir ya dampak negatif kepada siapapun kalau bisa. Dan yang kedua yaitu is it balance. Is it balance ini keputusan, maksudnya yaitu keputusan manajer itu apakah seimbang atau adil lah kepada bawahan mereka. Dan kalau di kerja sama antar perusahaan, apakah keputusan manajer tersebut saling menguntungkan kepada antar perusahaan kayak gitu. Yang ketiga yaitu how will it make me feel about myself. Maksudnya di sini yaitu keputusan manajer itu apakah pengaruhnya kepada dirinya kayak gitu. Dan keputusan manajer ini apakah berdampak positif kepada orang lain, kayak misalnya kayak yang diambil keputusan manajer tersebut, apa tanggapan orang lain kayak gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Intan Priutasari dengan NIM 2017-210040. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu terdapat dua fungsi agar keputusan yang diambil tetap pada jalur yang benar. Yang pertama, membantu pengambilan keputusan yang benar saat menghadapi dilema. Dan yang kedua, menuntun dalam penerapan pola perilaku yang benar sehingga mengarah pada pembentukan kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi yang pertama, membantu pengambilan keputusan yang benar saat menghadapi dilema etis, yaitu contohnya membuat daftar semua fakta yang relevan dari dilema. Jadi fakta apa saja yang harus diketahui dan lakukan pengumpulan fakta yang relevan. Seringkali kita tergoda untuk menghindari diskusi etika dengan mengklaim bahwa tidak ada cukup fakta untuk membuat keputusan. Dan apa saja opsi dalam kasus ini? Jadi kita membuat daftar tindakan atau strategi, alternatif dan pilihan yang mungkin untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dan cari informasi lebih lanjut untuk memperkuat opsi-opsi yang Anda buat. Lalu yang kedua, menuntun dalam penerapan pola perilaku yang benar sehingga mengarah pada pembentukan kebiasaan-kebiasaan baik. Contohnya bagaimana kita membentuk kepribadian atau kebiasaan-kebiasaan sikap kita agar jauh lebih baik dan tertata. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dita Yuning Tias, NIM 2017-2141. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang kedua yaitu the method of ethical reasoning. Ethical reasoning itu berkaitan dengan benar maupun salahnya perilaku manusia. Nah, setiap orang itu memiliki standar yang ditentukan oleh nilai-nilai pribadinya yang mulai berlaku ketika orang tersebut menghadapi dilema atau sebuah keputusan tertentu.
Nah, biasanya perbedaan etika ini sebagai akibat dari interpretasi individu atas subjek ataupun peristiwa, ataupun juga mungkin bersifat politik maupun agama. Nah, penalaran etis itu melibatkan menghormati orang lain dan hak-haknya mereka, dan membuat pilihan informasi yang bermanfaat bagi orang lain, masyarakat secara keseluruhan, dan lingkungan. Dengan cara yang mengharuskan individu itu untuk menyadari dan memproses prinsip-prinsip yang benar maupun yang salah, sebagaimana hal itu berhubungan dengan perilaku manusia. Nah, individu tersebut akan menunjukkan tanggung jawabnya pribadi maupun sosial dengan menjadikan dapat lebih diandalkan ataupun lebih bertanggung jawab, sekaligus sensitif ataupun peka, dan responsif atau tanggap terhadap kesejahteraan orang lain, dan menyadari konsekuensi yang ditimbulkan dari tindakan mereka sendiri. Nah, kebanyakan perilaku manusia itu memiliki konsekuensi bagi kesejahteraan orang lain, bahkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Nah, seorang individu mampu bertindak sedemikian rupa untuk meningkatkan maupun menurunkan kualitas hidup orang lain. Dan secara umum, mengetahui perbedaan antara membantu atau merugikan. Nah, ethical reasoning ini memiliki dua peran, antaranya yaitu membantu ataupun yaitu memperhatikan tindakan yang meningkatkan kesejahteraan orang lain, dan menjatuhkan atau merugikan yaitu memperhatikan tindakan yang menurunkan kesejahteraan orang lain. Seperti itu, ketika suatu tindakan itu meningkatkan kesejahteraan orang lain, itu layak dipuji dari orang lain. Nah, ketika suatu tindakan itu merugikan maupun menurunkan kesejahteraan orang lain, itu layak untuk dikritik. Nah, bagi banyak orang, keinginan untuk menerima tanggapan ini dari orang lain memandukan pengembangan standar etika mereka. Nah, gunakan metode ethical reasoning ini dalam situasi bisnis untuk menjaga reputasi profesional secara internal dengan karyawan dan secara eksternal dengan dunia bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 metode ethical reasoning, diantaranya yang pertama yaitu utility reasoning. Utility reasoning ini yaitu metode ini untuk menyatakan bahwa tindakan atau perilaku itu benar sejauh mereka membandingkan benefit dan cost yang ada dari keputusan, kebijakan, ataupun tindakan tersebut dengan mempertimbangkan segi ekonomi, sosial, maupun humanity. Yang kedua yaitu right reasoning. Metode ini pada dasarnya bermaksud untuk menjunjung tinggi dan melindungi hak individu tersebut sebagaimana manusia maupun hak kelompok dalam mengambil sebuah keputusan. Dan yang ketiga yaitu justice reasoning. Metode ini menekankan kepada keadilan yang melibatkan secara kasual, menghubungkan hasil yang pantas dengan perbuatan ataupun karakter moral seseorang sebelumnya. Bahkan ketika hubungan sebab akibat seperti itu secara fisik tidak masuk akal. Dan pada dasarnya ketika metode itu sangat penting dan berkaitan. Bagaimana cara etika itu dijelaskan dan difikirkan bahwa hal etis sangat dibutuhkan di dalam pekerjaan. Nah, metode ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis sifat-sifat dari masalah etika sehingga dapat diketahui bagaimanakah menghadapi masalah etika tersebut. Nah, yang kedua yaitu membantu dalam memutuskan tindakan yang sesuai dengan memberikan hal yang etis sesuai dengan yang telah dijelaskan dari ketiga
metode tersebut, maka bukan tidak mungkin keputusan yang diambil akan sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu menguntungkan bagi semua pihak dimanapun hal itu masih termasuk dalam hal yang benar dan juga tidak melanggar etika yang ada. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Emma Octavianti dengan NIM 2017-253. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kebanyakan perilaku manusia memiliki konsekuensi bagi kesejahteraan orang lain. Seorang individu pun mampu bertindak sedemikian rupa untuk meningkatkan atau menurunkan kualitas hidup orang lain, dan secara umum mengetahui perbedaan antara membantu dan juga merugikan. Ethical reasoning memiliki dua peran dalam kehidupan, yaitu memperhatikan tindakan yang meningkatkan kesejahteraan orang lain dan memperhatikan tindakan yang menurunkan kesejahteraan orang lain. Ketika suatu tindakan meningkatkan kesejahteraan orang lain, hal itu layak dipuji. Namun ketika suatu tindakan tersebut merugikan atau menurunkan kesejahteraan orang lain, hal tersebut layak untuk dikritik. Bagi banyak orang, keinginan untuk menerima tanggapan ini dari orang lain mampu memandu pengembangan standar etika mereka. Sama halnya dengan 3 metode yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu ada yang pertama utility reasoning, yaitu metode yang membandingkan benefit dan cost yang ada dari keputusan, kebijakan, ataupun tindakan tersebut dengan mempertimbangkan segi ekonomi apakah lebih menguntungkan atau merugikan, dan segi sosial apakah akan merugikan atau menguntungkan lingkungan sekitar, dan juga dari segi humanity yang mempertimbangkan apakah terdapat hak asasi manusia di keputusan tersebut. Lalu yang kedua ada reasoning, yaitu metode yang mempertimbangkan hak individu tersebut sebagai manusia, apakah sudah terpenuhi atau malah sebaliknya. Dan metode yang ketiga adalah justice reasoning. Metode ini yang menekankan kepada keadilan, entah itu mengenai pendistribusian informasi ataupun bagaimana perlakuan perusahaan terhadap karyawan. Sama halnya, semua hal tersebut bukan hanya akan diterapkan saja tanpa ada manfaat yang didapatkan, tetapi memang terdapat 2 manfaat yang akan didapatkan. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis sifat-sifat dari masalah etika, sehingga dapat diketahui bagaimana cara menghadapi masalah etika tersebut. Lalu yang kedua adalah membantu dalam memutuskan tindakan yang sesuai untuk memberikan hal yang etis tersebut sesuai dengan yang telah dijelaskan dari ketiga metode yang ada. Maka bukan tidak mungkin keputusan yang diambil akan sesuai dan menguntungkan bagi semua pihak, di mana hal itu masih termasuk benar dan juga tidak melanggar etika yang ada. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bambang Sunaji dengan NIM 2017-21008. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran. Saya ambil contoh seperti ini. Perusahaan X bekerja sama dengan perusahaan kontraktor dalam pembangunan sebuah proyek perumahan. Nah, dalam perjalanannya, dalam pelaksanaannya, perusahaan kontraktor ini melakukan penurunan kualitas terhadap pembangunan dari perumahan tersebut. Nah, tanpa pengetahuan dari perusahaan X, dapat kita simpulkan bahwa di sini perusahaan kontraktor telah melanggar atau melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran, di mana perusahaan perusahaan kontraktor ini tidak membicarakan langsung kepada perusahaan X dan telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat sejak awal untuk pembangunan dengan kualitas spesifikasi pembangunan perumahan yang telah disepakati. Namun perusahaan X melanggar hal tersebut dengan melakukan penurunan kualitas terhadap kualitas dari pembangunan perumahan tersebut. Nah, di sini kita simpulkan adanya pelanggaran etika bisnis dalam prinsip kejujuran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran etika bisnis terhadap empati. Kita sebut saja saya atau seorang X lah, dari nasabah X. Nasabah X ini melakukan angsuran pembiayaan mobil terhadap suatu perusahaan, di mana X ini tidak mampu membayar sesuai yang tanggal yang telah ditentukan karena keluarga atau selain hal yang sedang sakit atau keluarga yang sedang sakit. Si X ini sudah memberi pada perusahaan angsuran mobil tersebut bahwa dia tidak bisa membayar tepat waktu karena
anaknya atau keluarganya sedang sakit. Namun tidak adanya responan dari perusahaan angsuran mobil tersebut. Setelah hari jatuh tempo, perusahaan angsuran mobil ini datang untuk menemui si X dengan meminta angsuran biaya mobil dengan cara attitude yang tidak baik atau etika yang tidak baik, bahkan menyerang psikologis dari seorang X ini. Nah, bisa kita simpulkan bahwa di sini adanya pelanggaran etika bisnis terhadap empati, di mana harusnya perusahaan angsuran mobil ini bisa memberitahu kepada si X untuk peringatan terlebih dahulu karena adanya musibah yang dialami oleh X. Jadi dengan berbicara lebih sopan, dengan penyampaian yang lebih baik, tidak dengan emosional dan tidak dengan tidak etika yang tidak baik. Nah, bahkan sampai menyerang psikologis, itu kan sudah melanggar etika empati dalam etika bisnis, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Deoflinto, NIM 2017-2188. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan pendekatan analitis terhadap masalah etis. Penerapan pendekatan analitis terhadap masalah etis dibagi menjadi dua, yaitu the unanimity rule dan the priority rule. Yang pertama, the unanimity rule. Masalah etika akan semakin meningkat kesadaran dalam pengambilan keputusan bisnis yang seringkali memiliki dampak yang tidak dapat diukur dengan mudah. Nah, lalu bagaimana caranya agar dapat dilakukan dan dapat dimengerti? Ada dua langkah. Yang langkah pertama yaitu menanyakan, do benefits exceed cost? Jadi, apakah akan bermanfaat atau sesuai dengan apa yang telah dilakukan? Terus, atau mungkin hanya akan merugikan beberapa pihak atas masalah etika tersebut, dan memikirkan bagaimana dampak yang akan ditimbulkan agar tidak semakin merugikan pihak orang lain atau keadaan. Langkah pertama selanjutnya, are human rights respected? Nah, jadi bagaimana cara menjalankan bisnis dengan menghormati hak asasi manusia? Jadi manfaat etika bisnis itu sangat berperan penting dalam perusahaan. Perusahaan akan semakin berkembang, pasti memiliki etika bisnis yang tidak mudah untuk diterapkan. Karena dengan penerapan manfaat etika bisnis yang baik dapat membentuk nilai normal dan etos kerja yang positif bagi karyawannya. Nah, pendekatan ini pada prinsipnya HAM, yaitu tindakan yang dilakukan harus mengedepankan hak asasi manusia yang harus dihormati sehingga tidak dapat merugikan orang lain. Nah, selanjutnya, are benefits and cost fairly distributed? Atau manfaat dan biaya didistribusikan secara adil. Nah, dalam perusahaan, etika bisnis dapat membentuk suatu nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan untuk menciptakan suasana hubungan yang adil dan baik dan sehat, baik dengan sesama rekan kerja maupun konsumen. Dari etika bisnis itulah secara tidak langsung akan mendorong adanya sikap tanggung jawab dalam menjalankan bisnis. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hilmi Khairul Rizky, NIM 096, akan melanjutkan presentasi tentang the unanimity rule, langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah membandingkan jika jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut adalah iya, maka kemungkinan jawabannya adalah telah positif. Dan sebaliknya, jika jawaban tersebut adalah tidak, maka kemungkinan adalah memang tidak etis. Namun jika jawaban untuk semua pertanyaan adalah campuran antara iya atau tidak, maka keputusan yang diambil adalah mungkin, dan mungkin tersebut kemungkinan adalah tidak etis. Poin yang kedua yaitu tentang the priority rule.
Langkah ketiga dari penerapan pendekatan analisis dalam masalah etika adalah dilihat dari company culture atau budaya perusahaan tersebut dan juga ethical climate atau seberapa kuat etika tersebut telah terbentuk yang ada pada perusahaan, menentukan apakah prioritasnya diletakkan pada utility, right, atau justice reasoning. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Didi Mejaliana, NIM 2017-210-108. Di sini saya akan mempresentasikan tentang alasan-alasan ketidakpastian etis atau tidaknya suatu keputusan. Biasanya alasan ketidakpastian etis atau tidaknya suatu keputusan adalah mengenai perbedaan. Karena menurut setiap individu, pengertian etis atau tidaknya suatu tindakan akan berbeda. Mereka memilih pandangan dan cara menerjemahkannya secara berbeda. Karena itulah sebaiknya disamakan atau dicocokkan terlebih dahulu untuk setiap individu. Dan dapat pula pernyataan persepsi ini dilakukan dengan menetapkan batasan antara etis atau tidaknya dengan membuat peraturan yang boleh atau tidak boleh dilakukan agar tidak melanggar etika yang ada. Alasan tersebut memungkinkan menggunakan sumber informasi yang ada. Kemudian kemungkinan mengukur cost dan benefit secara berbeda. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Lasa Fitri dengan NIM 2017-210-120. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan-alasan ketidakpastian etis. Biasanya alasan-alasan etis adalah mengenai perbedaan karena menurut setiap individu pengertian etis atau tidaknya suatu tindakan atau keputusan pasti akan berbeda karena mereka memiliki pandangan dan cara menerjemahkannya secara berbeda-beda. Karena itulah sebaiknya disamakan atau dicocokkan terlebih dahulu untuk setiap individu, atau dapat pula penyusun persepsi ini dilakukan dengan menetapkan batasan antara etis atau tidaknya dengan membuat apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan supaya tidak melanggar etika yang ada. Dengan begitu akan minimalisir perbedaan dari pemahaman etis atau tidak etis suatu keputusan yang dibuat di perusahaan atau organisasi tersebut. Berikut adalah contoh alasan ketidakpastian etis itu. Yang ketiga, kemungkinan tidak memiliki kesamaan interpretasi terhadap justice. Jadi tidak ada kesamaannya terhadap keadilan yang ada. Dan yang keempat, kemungkinan mengurutkan hak-hak yang ada secara berbeda. Mungkin seperti sewenang-wenangnya sendiri. Terima kasih.